Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, dalil akli di antara dalil-dalil akal sehat yang logis tentang rububiyah Allah terhadap segala sesuatu adalah sebagai berikut. Pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat manusia, bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil seperti selai rambut di tubuh manusia atau hewan atau bulu kecil pada sayap burung atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil, apalagi menciptakan suatu benda yang utuh atau hidup atau planet yang besar ataupun yang kecil. Allah pun telah menegaskan keesaannya yang mutlak di dalam ciptaannya. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalaqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkah, maha baik Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Allah juga memuji dirinya atas keesaannya di dalam menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa jalal zulumati ilan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Para pendengar yang beriman, jika demikian, bukanlah keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan bukti atas wujud dan rububiyahnya. Benar wahai Rabb kami. Kami menjadi saksi atas semua itu. Dan firman dalam surah Ar-Rum ayat 27, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Para pendengar, yang kedua, keesaan Allah di dalam memberi rezeki. Tidak ada suatu makhluk berjalan, bernyawa di bumi ini atau berenang di dalam air atau yang bersembunyi di semak-semak, melainkan Allah lah yang menciptakan rezekinya, makanannya, dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan, memakan, dan menggunakannya. Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk paling sempurna dan paling maju. Semuanya membutuhkan Allah untuk keberadaannya, pembentukannya, dan untuk makanan dan rezekinya. Allah sematalah penciptanya yang membentuknya, memberinya makan dan rezeki. Berikut ini beberapa ayat yang menegaskan kenyataan tersebut dan menetapkannya secara jelas. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 53 sampai dengan 54. Walyanzuril insanu ila ta'amihi ana sababna ma'a sabba summa saqaqna arda syaqqa wa anbatna fiha habba wa inaba qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu agar seperti anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan. Pada pendengar yang beriman, Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 6, dan tiada seekor binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Para pendengar, apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat menyanggahnya bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas rububiyahnya terhadap segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, kesaksian fitrah manusia yang bersih atas rububiyahnya dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal itu. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina di hadapan Allah, pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan dan kebijaksanaannya pada dirinya, di mana ia menyatakan tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya dia adalah Allah, Rabb-nya dan Rabb segala sesuatu. Sekalipun itu telah menjadi kenyataan yang diterima, yang tidak dapat diingkari atau dibantah oleh setiap orang yang masih mempunyai fitrah suci. Akan tetapi ada baiknya disebutkan di sini sebagai pendukung apa yang direkam oleh Al-Quran tentang pengakuan para tokoh-tokoh pemuka kaum penyembah berhala terhadap kenyataan, yaitu rububiyahnya Allah atas semua makhluk dan atas segala sesuatu. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya telah diciptakan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Para pendengar yang beriman, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai dengan 87. Qul ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Rabb yang mempunyai langit yang 7 dan Rabb yang mempunyai arsy yang besar? Maka mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Kemudian yang keempat, keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu. Otoritasnya yang absolut atas segala sesuatu, yang pengelolaannya atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya, sebab sudah menjadi sesuatu yang sepakati oleh segenap umat manusia, bahwasanya manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya di alam ini. Pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun. Sebagai buktinya adalah ia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang, tidak menutup kepala dan tidak beralas kaki. Dan ketika meninggal dunia pun ia tidak membawa apa-apa kecuali selaikan kafan yang membungkus seluruh jasadnya. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki segala sesuatu dalam kehidupan ini? Dan apabila sudah dipastikan bahwa manusia bukan pemilik yang sebenarnya atas apapun yang ada di dalam bumi ini, maka siapakah pemilik yang sebenarnya? Pemiliknya adalah Allah,
dan hanya Allah semata. Tidak ada perdebatan dan tidak ada pula keraguan apa yang sudah disebutkan dan disepakati dalam kepemilikan berlaku juga dalam otoritas dan pengelolaan seluruh masalah kehidupan ini. Demi Allah, ini benar-benar merupakan sifat rububiyah, yaitu menciptakan, memberi rezeki, memiliki, menguasai, bertindak dan mengelola. Semua itu telah diakui dan diyakini oleh para pemuka kaum penyembah berhala. Dan Al-Quran telah merekam pengakuan mereka di dalam beberapa suratnya. Seperti dalam firman Allah, surah Yunus ayat 31-32. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan, mendengar, dan penglihatan, atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Demikianlah, semoga dengan berbagi ilmu pada hari ini, kita dapat mengambil pelajaran agar kita lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah. Lebih yakin bahwa Allah lah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan kita manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.